sistem kita disandera, Iya. dia minta tebusan. Data atau informasi kan sekarang udah dianggap sebagai harta yang paling berharga. Ya, dia kira orang kalau sudah tahu penting jalanin sendiri. Halo iThinkers, ketemu lagi di Asaba iTalk episode 3. Nah, di podcast Asaba ini kita kedatangan tamu spesial, ada Profesor Eko Ji selaku nih ya, pengawas internet se-Indonesia. Waduh. Ketua pertama. Ketua dulu, pertama. Ya. Oke, ketua pertama nih pengawas internet. Jadi dulu internet diawasin banget nih. Nggak kayak sekarang udah luar biasa nih Prof ya. Ya. Apa kabar Prof? Baik, sehat selalu. Sehat selalu. Nah pastinya aku sama Prof dan juga tim di belakang sudah melakukan prokes. Jadi kita podcastnya bisa aman dan juga sehat ya. Prof, di masa pandemi ini kan kita tahu dari tahun 2020 ya. Semuanya tuh berubah menjadi digital. Mulai dari pembayaran, belanja, bahkan bekerja, menyimpan data aja harus digital. Betul. Menurut Prof, ngelihat fenomena ini nih kayak gimana? Ya, ini sudah suatu hal kemajuan teknologi yang tidak bisa kita hindari. Ya, istilahnya keniscayaan kita semua pakai teknologi. Betul. Karena teknologi selain membantu kita untuk mempermudah hidup kita, ya juga membuat hidup lebih nyaman, ya. Kita bisa melakukan kegiatan lebih produktif, ya, lebih cepat gitu ya, dan tentu saja jauh lebih murah dibandingkan kita harus pergi ke sana ke sini membuang banyak biaya. Oke, memotong akomodasi juga ya Prof ya. Akomodasi, transportasi, waktu, itu kan semua harga yang harus dibayar kalau nggak pakai teknologi. Oke. Ya. Nah, Prof, di akhir dan juga di awal 2021 dan 2022 ini kan kita flashback dikit nih ya, ada banyak bencana alam. Nah, tadi kan aku ngomong lagi soal banyak juga memang data-data sekarang karena di era digital disimpannya tuh secara digital juga. Gitu. Nah, apalagi kalau perusahaan sendiri nih Prof kan punya banyak data. Nasabah, semuanya customer segala macam. Nah, kalau ada hal seperti itu nih Prof, buruknya itu bagaimana sih? Jadi teknologi itu kan jelas dibangun oleh manusia, dikembangkan manusia untuk memberikan manfaat. Iya, betul. Pada saat yang sama, pada saat manfaat itu besar, risiko yang kita hadapi juga besar. Ya, kenapa? Kan di dunia ini tidak isinya bukan hanya orang baik. Banyak orang jahat juga. Banyak kriminal, ya. Dan data atau informasi kan sekarang udah dianggap sebagai harta yang paling berharga. Bagi perusahaan, bagi pribadi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita harus pandai-pandai menjaga data dan informasi yang kita miliki. Nah, kepandaian mengelola data itulah yang namanya literasi informasi atau literasi manajemen data. Ya, kalau dulu kan literasi itu bisa baca tulis gitu ya. Iya, itu udah paling utama ya. Literasi zaman sekarang bisa mengelola data digital dengan baik supaya tidak jatuh ke tangan orang-orang yang tidak berhak. Oke, berarti pastinya nih perusahaan kalaupun nanti ada ya amit-amit gitu ya Prof, ada bencana atau apapun itu, berarti mereka juga sudah menyiapkan sistemnya juga ya untuk penyimpanan data. Data itu kan data digital ya, bentuknya kan file. Data dalam bentuk file itu kan pasti disimpan di alat penyimpan. Alat penyimpannya bisa flash disk, bisa CD, bisa hard disk gitu ya. Nah, alat-alat penyimpan ini ya juga harus kita kelola. Ada juga yang nyimpannya di cloud. Cloud itu artinya apa? Hard disk milik orang lain. Cloud artinya media penyimpan milik orang lain yang bisa kita akses. Ya kayak kos-kosan kan. Kos-kosan kan kamarnya bukan punya kita. Punya orang. Punya orang. Kita menyewa. Betul kan ya? Iya. Nah, yang jaga kos-kosan di dalamnya bersih atau siapa? Kita. Yang menjaga pintu kamar kita kos-kosan aman apa tidak, jendela ya kita. Kita sendiri. Mereka menyediakan kamarnya, tapi kitalah yang bertanggung jawab untuk merawatnya dan juga mengelola keamanannya. Oke. Nah Prof, kan kalau di era digital ini kan kita tahu ya banyak aplikasi tadi penyimpanan digital. Nah seperti Azure Backup Cloud yang di-provide sama Asaba ini, apakah hal itu meminimalisir nih untuk manajemen risk data sendiri? Oke, saya punya prinsip bahwa data yang penting harus saya kelola dengan cara yang khusus. Cara pertama, saya pasti ingin mengelolanya saya taruh di tempat yang aman. Pasti. Nah, di tempat yang aman selalu saya taruh minimum di 2 tempat. 2 tempat?
di tempat saya sendiri Mm-mm. dan di tempat lain yang saya percaya keamanannya. Berarti tempat rahasia yang satu. Iya, yaitu di cloud Azure misalnya. Heeh. Yang satu lagi saya simpan di hard disk saya di rumah misalnya. Oh, iya, iya, itu iya. saling membackup kan? Mm-mm. Kan kalau kan ada pepatah kan jangan cuma taruh di satu tempat. Nah, enaknya data digital itu kan bisa di-copy ya. Iya. Kalau fisik kan cuma boleh milih satu nih. Iya, kalau digital bisa di-copy Nah, banyak. bisa di-copy. Satu saya taruh di tempat yang saya percaya, mitra-mitra. Yang satu lagi di tempat saya. Itu prinsip yang sering saya pakai. Nah, bagaimana milih mitra yang baik? Kan cloud banyak ya. Carilah yang memiliki kredensial yang baik, yang namanya baik, Iya. yang pendirinya kita kenal. Ya, istilahnya bonafit lah perusahaannya begitu. Oke, berarti Ya. itu juga mungkin meminimalisir kalau misalkan Ya. satu cloud yang kita percayakan, yang tadi mungkin perusahaannya kita nggak tahu atau gimana-gimana karena Ya. mungkin murah atau free, Ya. ternyata tiba-tiba perusahaannya bangkrut gitu. Iya, bingung kita. Nah, cara tahu perusahaan itu bonafit apa tidak, satu, kita melihat namanya. Kita bisa searching siapa yang mendirikan, kapan, dan lain sebagainya. Kedua, kita tanya kliennya dia Oh ya. yang sudah siapa menggunakan aja. jasanya, siapa aja. Kalau perusahaan-perusahaan besar terkemuka, wah pasti serius kan? Ya. Ketiga, kita wawancara klien-klien kita itu gimana selama ini manfaatnya. Puas apa tidak? Kalau bagus ya kita ikut join. Biasanya seperti itu. Oke. Ya, banyak orang tuh lupa begini. Datanya penting banget, Ya. datanya berharga. Terus pikiran dia, tapi kan ada tempat gratis, taruh tempat gratis aja deh. Oh. Oke, datanya penting tapi mau Aneh ya, nyimpennya datanya ke penting gratis. tapi pengennya nyampinnya gratis lah. Kalau namanya penting, ya kita juga perlakukan dia sebagai penting. Harus berkorban juga Saya ngeluarin pasti biaya akan ya. korban biaya supaya juga aman begitu. Kan istilahnya dalam dunia tuh nggak ada yang namanya gratis. No such a free lunch. Ya. Pasti ada apa kompensasinya. Iya. Suruh ngelihat iklan kayak ada sponsor kayak atau apa. Nah, saya lebih baik kalau untuk yang penting-penting saya tidak khawatir mengeluarkan investasi saya untuk menjaga yang penting itu. Oke. Nah, Gitu. berarti kan sekarang cara perusahaan juga sudah berbeda ya menyimpan datanya Ya. itu sendiri. Nah, Prof ada edukasi nggak yang menurut Prof nih kan ya penting banget nih manajemen data ini untuk perusahaan yang mungkin memang belum menerapkan, Prof. Ya. Ada langkah-langkahnya. Heeh. Pertama, perusahaan harus memiliki mekanisme memilah-milah data, mengklasifikasikan data. Oke. Mana data yang sangat penting dan sifatnya konfidensial, mana data yang penting sifatnya internal, mana yang satu lagi sifatnya publik. Kalau yang konfidensial itu artinya hanya beberapa orang dalam perusahaan itu yang boleh tahu. Kalau internal, semua perusahaan di dalam itu Tahu. boleh tahu Boleh karyawan tahu. maupun pimpinannya. Kalau publik ya Semua orang di luar semua, perusahaan bisa iya. tahu. Di antara internal dan publik ada tengah-tengah, misalnya antara internal dan mitra-mitranya boleh tahu. Iya. Pokoknya harus ada klasifikasi. Oke. Kalau sudah diklasifikasikan, baru langkah kedua. Buatlah sistem keamanan sesuai dengan klasifikasinya. Kalau ini informasi atau data publik, Iya. ya pakai yang free nggak apa-apa, yang namanya juga publik. Iya, bisa diakses semua orang ya. Oke. Gitu kan? Benar-benar. Tapi kalau ini yang sangat konfidensial hanya boleh diakses, diketahui oleh beberapa orang, Iya. ya kita cari caranya supaya hanya beberapa orang yang boleh akses. Iya. Ya, kalau di film-film kan ada tuh ditaruh di satu tempat yang kuncinya harus 2 orang barengan tuh. Kalau Di film dua-duanya benar-benar. 2 orang barengan baru Iya. bisa kebuka. Mungkin kayak begitu nanti. Jadi misalnya hanya 4 orang yang boleh lihat dan itu pun ngelihatnya harus bersama-sama. Nggak boleh cuma satu-satu. Gak boleh satu-satu. Wah, entah passwordnya ada 4-4-nya datang. Si orang-orang itu ya, Prof ya. Iya. Wih, keren sih kalau udah masuk ke situ sih itu keren ya. Iya, kayak peluncuran nuklir di Amerika kan bertahap dari siapanya dulu sampai ke panglima angkatan bersenjatanya, akhirnya presidennya mengiyakan, kan bertahap tuh. Passwordnya supaya tidak disalahgunakan. Oke. gitu Nah, kalau tadi. misalkan dampak yang terjadi nih Prof sama perusahaan yang mungkin terlambat sama adaptasi dengan manajemen risk ini. Nah, tadi kan dikatakan kenapa orang juga kadang-kadang menggunakan cloud. Iya. Kalau saya simpan sendiri di rumah, kan namanya rumah ya rumah. Saya nggak punya manajemen di rumah itu
manajemen anti kebakaran. Beda sama kantor gitu ya, Prof, Iya, ya? harddisknya saya taruh di tempat yang kalau ada kebakaran bisa anti tahan api, kalau ada banjir nggak kelelep gitu kan ya. Iya. Nah, tapi kalau saya taruh di pihak ketiga di cloud itu tadi yang khusus untuk menyimpan data, pasti hal itu sudah mereka pikirkan. Jadi itu juga salah satu saya kenapa pasti saya juga akan memilih cara kedua, selain saya punya sendiri sebagai cadangan gitu. Dan satu lagi, kalau udah taruh di cloud, kemanapun saya pergi bisa saya ambil. Coba kalau ada di harddisk, masa saya gotong-gotong harddisknya? Apalagi kalau banyak ya, Prof, ya, nggak cuma satu harddisk. Betul, disitulah gunanya ya. Jadi kalau carilah cloud yang memang dia menyediakan khusus untuk security data. Nah, tuh benar banget. Oke, Prof, lanjut lagi nih. Aktivitas manajemen data itu kan bukan hal yang mudah ya untuk perusahaan gitu ya. Mulai dari proses panjang dari mengatur budget, lalu SDM juga. Nah, untuk Prof sendiri, untuk perusahaan itu tantangannya selain itu ada lagi nggak? Atau bagaimana mengatasi tantangan itu tapi untuk menjadi perusahaan yang lebih baik dari manajemen datanya? Jadi kalau kita ngomong manajemen data, itu namanya manajemen ya. Mulainya pasti dari perencanaan. Iya. Dari planning ya, habis planning baru kita bangun sistemnya, build. Sistemnya udah bangun, kita jalankan itu manajemennya, kita run, kita execute. Habis itu harus kita monitor. Nah, banyak perusahaan nih monitornya lupa. Kenapa tuh, Prof? Ya, dia kira orang kalau sudah tahu penting jalanin sendiri. Oh. Ingat ya, manusia kalau nggak diawasin, ya kadang-kadang dia lalai begitu. Nah, terus ada istilahnya data life cycle. Apa tuh, Apa itu data life cycle? Namanya data kan pertama kali pasti diambil. Betul ya? Diciptakan, diambil atau Anda ketik, masukin atau di-scan apapun data itu. Habis data itu diambil kan disimpan data itu. Betul ya? Habis disimpan, diorganisasikan, ini masuk mana, ini masuk mana. Betul? Betul. Nanti suatu ketika datanya diolah. Habis datanya diolah, disimpan lagi. Habis datanya disimpan lagi, didistribusikan. Ditambah kurangi. Betul ya? Ini namanya data life cycle. Sampai akhirnya datanya didestroy, dimusnahkan, dihapus kalau nggak dipakai lagi. Nah, setiap titik-titik ini mulai dari menciptakan data, menyimpan data, memilah-milah data, mengolah data, mendistribusikan data, menghancurkan data, semuanya ini harus di-manage dengan baik. Nah, ingat loh, banyak sekali kejadian-kejadian di mana waktu menghancurkan data itu, data yang udah di-print, dihancurinnya pakai mesin. Iya, biasanya kalau di kantor-kantor kayak gitu. Yang jadinya lurus-lurus gitu kan. Iya, mie gitu. Ada sudah kejadian sama tukang sampah disambung-sambung lagi. Oh ya? Ya. Untuk apa tuh, Prof? Untuk mengetahui aslinya ada tulisan apa. Cuma pengen tahu atau mungkin ada kepentingan lain? Enggak, karena di dalam data yang dihancurkan itu ada tulisan username sama password. Cuman ngancurinnya pakai yang kertas biasa gitu. Nah, kita harus mencari tahu cara menghancurkan yang berbeda. Makanya ada yang dihancurkan, dibuang ke tempat sampah yang beda-beda, di tempat sampahnya dibakar lagi, supaya tidak bisa lagi direkonstruksi ulang. Ada ya. Jadi yang namanya penjahat tuh mencoba mengambil di tiap titik. Pada saat disimpan dia coba ngambil, pada saat diolah dia coba ngambil, pada saat mau didistribusikan dia coba ngambil, ya kan? Nah, itu harus dikelola semua keamanannya. Itu menjadi tantangan sendiri ya. Setelah menerapkan itu, wah berarti kalau penjahatnya lebih pintar, kita harus lebih pintar lagi. Makanya perusahaan kan bilang, gimana dong supaya saya nggak lupa ini semua? Pakailah, adopsilah standar keamanan informasi, karena di situ sudah dikasih tahu apa yang harus diperhatikan agar tidak lupa gitu. Dan ini pastinya harus diterapkan di semua karyawan juga ya, Prof ya? Iya pasti, karena penjahat itu selalu mencari titik yang paling lemah. Di kantor itu siapa yang paling gaptek, siapa yang paling gak peduli dengan keamanan informasi, dia akan masuk lewat situ. Loh kok bisa? Ya kan semua orang pakai komputer di jaringan yang sama. Tapi berarti ke people-nya dulu nih. Saya coba cari satu orang people aja yang ceroboh, masuk saya ke jaringan itu. Nah, itu caranya penjahat. Dia penjahat nggak akan ngetes orang IT, jago semua. Iya. Dia akan lewat user.
Dari usernya dulu. Dari usernya yang paling abai, yang paling lemah, yang paling mudah ditipu. Begitu. Oke, wow, berarti emang penjahatnya juga nggak cuma tadi aku bilang ya lebih pintar daripada kita. Nah, karena data itu disimpan di hard disk, data disimpan di hard disk dan hard disk itu dikelola oleh aplikasi, maka username dan password harus kita jaga dengan baik. Karena waktu mau ganti-ganti data, ngirim data kan masuk aplikasi. Ya. Jadi yang harus kita manage apa? Ya password juga akhirnya. Iya. Ya, banyak orang lupa. Iya. Ya kan sama misalnya gini, dari tadi kembali ke kos-kosan. Barang yang berharga ada di dalam kamar, betul? Betul. Tapi masuk ke kamarnya pakai apa? Kunci. Kunci. Kalau kuncinya udah jatuh ke tangan orang lain atau dipalsu oleh orang lain, diduplikat sama orang lain, ya nggak ada gunanya yang di dalam itu Gak ada semua. gunanya karena bisa diambil juga sama orang lain. Kunci itu yang namanya password. Jadi mengelola password menjadi penting. Ubahlah password sesering mungkin, buatlah password yang sulit ditebak orang lain dan lain sebagainya. Oke. Nah, berarti yang manajemen data ini Asaba kan yang tadi aku bilang ya memprovide Azure backup data nih Prof ya. Ya. Berarti itu juga mempermudah para pembisnis nih ya Prof. Azure backup data, ada kata backup di sini ya. Kalau Azure kan memperlihatkan bonafide-nya. Kata backup ini penting. Tahu apa kenapa? Karena backup ini satu-satunya cara untuk bisa melawan serangan yang namanya, masih ingat gak? Malware. Ransomware. Yang kedua berarti ya benar aku ransomware. Nah itu juga mungkin diingetin juga karena kan itu juga berbahaya. Dan juga sistem untuk kayak apa ya menebus atau minta imbalan atau apa ya Prof ya kan? Bayangin iya. Ransomware tebusan. Itu sistem kita disandera, dia minta tebusan. Kalau aplikasi gampang kita install ulang. Kalau hardware gampang kita beli lagi. Tapi kalau data masa kita masukin lagi, kita input lagi, nggak masuk akal. Benar-benar. Makanya yang paling banyak di ransomware datanya. Nah kalau sudah di ransomware mau bayar atau input ulang kan pusing kita. Tapi kalau kita punya backup, kita masih bisa melanjutkan bisnis kita. Oke, berarti tadi itulah gunanya backup yang dari Azure tadi. Oke, wow. Dan juga mungkin nggak usah pakai pembisnis juga, personal pun juga bisa menggunakan ya Prof? Sama, setiap orang kan pasti punya data yang penting bagi dia juga, ya kan? Sama persis. Jadi I thinkers nih kalau misalkan mempunyai data yang penting, kita juga harus tahu nih tempatnya untuk naruh tuh nggak cuma sembarangan. Nggak cuma-cuma yang tadinya cuma pengennya yang serba free ya Prof ya, tapi nggak keamanannya tidak terjaga. Ya, sama dengan Anda punya permata, tapi nyimpennya di tempat publik. Nah, apa gunanya disimpan? Apa gunanya? Kalau bakal dilihat orang-orang juga, jadi malah memancing orang-orang jahat untuk ngambil barang Anda ya Prof ya. Perlakukanlah keamanan suatu barang sesuai dengan nilainya. Apalagi kan sekarang kita semua di era digital, pasti juga kita harus berubah juga ya. Adaptasi penyimpanan data-data itu melalui digital dengan yang tadi Prof bilang. Ada beberapa hal yang harus diterapkan, apalagi untuk perusahaan, biar datanya nggak masuk virus-virus, dan juga pas lagi amit-amit terkena bencana bisa tetap aman ya Prof ya. Terkena bencana hancur itu kan. Bencana itu macam-macam loh, tidak hanya bencana alam. Bisa juga bencananya karena kebakaran. Kelalaian manusia seperti kebakaran gitu ya Prof. Kebakaran atau kayak di mana yang tiba-tiba gedungnya sudah tua runtuh. Iya. Kita nggak pernah tahu ya, jadi mendingan mencegah daripada mengobati. Oke Prof Ekoji. Satu lagi yang penting. Apa tuh? Banyak orang mengira kalau kita simpen di cloud itu, orang yang punya cloud bisa ngelihat data kita. Itu juga jadi pertanyaan sih. Makanya waktu disimpan di cloud kita enkripsi dulu. Cuma kita yang bisa lihat. Jadi seandainya dia masuk juga nggak bisa tahu itu bacaannya apa. Oh gitu. Tapi kita bisa kasih password juga nggak sih Prof? Ibaratnya kos-kosan Anda yang di dalam tadi, lemari esnya, kamar tidurnya, tempat rotinya, semuanya dikunci. Bahkan TV atau tadi kulkas pun dikunci semua. Nggak bisa langsung buka gitu ya Prof? Dan kuncinya itu hanya bisa dibuka dengan sidik jari kita. Berarti kan kalau udah sidik jari, walaupun bisa dimanipulatif gitu kan, tapi agak jauh gitu ya Prof ya. Jadi dia dapat data kita tapi dia nggak bisa baca.
Oke, itu Cuma keren. tempat nyimpen aja. Apalagi untuk perusahaan ya, kita tahu kan data-data nasabah, terus juga Ya, customer itu kan sangat penting. Pastinya ya, dijaganya juga double-double dan ya, juga harus di backup. betul sekali. Oke, Prof, ada closing statement nggak dengan tema kita hari ini? Iya. Closing statement saya sederhana, saudara-saudara Aku suka sekalian. banget nih sama closing statementnya Prof Ekoji. Saya lagi mikir nih apa closing statementnya, gitu kan ya. Biasanya orang itu baru memasang alarm di rumahnya kalau tetangganya sudah kerampokan. Tidak ada gunanya. Kenapa? Karena sudah terlambat. Oleh karena itu, antisipasilah. Kalau Anda memiliki data yang penting, pikirkan pula model mengamankannya. Itu closing statement dari saya. Yeay. Gitu. Jangan nunggu tetangga kena musibah, Jangan tunggu tetangga kompetitor kena musibah gitu ya, tapi Iya. kita harus mengamankan lebih Itu dulu. kalau tetangga. Bayangkan kalau tetangga itu adalah kita, sudah terlambat. Nggak bisa ngapa-ngapain. Udah nggak bisa Amit-amit ngapa-ngapain. deh Yang makanya. ada hanyalah penyesalan. Janganlah. Penyesalan karena selalu datangnya belakangan. Iya, kalau nggak datangnya belakangan, namanya bukan penyesalan. Pendaftaran. Oke, I think Gitu. sekian dulu podcast Asaba kali ini bersama Prof Ekoji. Thank you Terima banget. kasih. Sering-sering main ke sini ya Prof ya. Pasti, Kita bakal kalau bahas diundang. yang lain gitu, Iya. nggak cuma manajemen data aja. So buat I thinkers di rumah semoga ilmunya bermanfaat gitu ya. Dan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan langsung aja tulis di kolom komentar di bawah sini. Aku ada Dianti dan juga Prof Ekoji. Sampai jumpa lagi. Sehat selalu ya. Bye bye. Bye bye, thank you.